Pagi itu seperti hari biasanya. Saya dan beberapa teman saya selalu minum kopi di warung langganan desa saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Budi, asal Jawa Tengah. Saya bersama dua teman saya, Tono dan Muklis, serta beberapa orang yang pagi itu ngopi di warung sebelum beraktivitas. Dan kebetulan pagi itu hujan gerimis, udara terasa dingin. Bud, kok sekarang tidak pernah merantau lagi? Tanya salah seorang yang pagi itu juga berada di warung. Namanya Mas Parjo. Emang beneran pas dulu merantau di Bali kamu pernah bertemu penampakan leak? Imbuhnya. Sudahlah, biarlah kejadian waktu itu hanya sebagai pengalaman yang kelam. Jangan diungkit lagi, jawabku. Ceritalah Bud, nanti aku traktir kopi sama gorengan. Gimana? Saya belikan rokok deh, asal ceritakan kejadian itu. Temanku Tono menambahkan. Malam itu sungguh tidak pernah kami sangka sebelumnya. Temanku Muklis mengawali bercerita sembari menyeruput kopi dan sesekali memandang air hujan yang semakin deras. Memang dulu ketika kami merantau di Bali, bekerja di proyek pembangunan villa di wilayah Karangasem. Muklis meneruskan ceritanya. Pada awalnya kami hanya sedang menikmati hari libur kerja dan ingin jalan-jalan menelusuri tempat-tempat pedesaan di Bali. Sejenak Muklis menghentikan ceritanya sembari menyulut rokok. Kemudian saya melanjutkan cerita. Hari itu tepat sehari sebelum Nyepi. Jadi kami menyempatkan belanja sambil jalan-jalan menikmati hari libur dan mempersiapkan kalau nanti ketika Nyepi sudah tidak ada toko maupun warung yang buka. Kami berjalan santai menelusuri jalanan pedesaan yang asri. Kanan kiri dihiasi sawah dan padi yang hijau. Sesekali kami melihat sanggah cucuk di pinggiran tanah lapang yang lokasinya berdekatan dengan kuburan yang sepertinya selesai ada acara ngaben. Semerbak aroma dupa dan wewangian lainnya sangat menyengat hidung. Bekas api pembakaran pun masih mengeluarkan asap. Suasana sore yang lumayan membuat bulu kuduk kami bergidik. Wajar, karena kami memang berasal dari luar wilayah Bali. Bukan cuma aku saja yang merasakan perasaan yang aneh. Ketiga temanku pun merasakan hal yang sama. Seakan tempat itu menyimpan aura mistis yang sangat kental. Tidak dipungkiri, memang itu adalah tempat pembakaran mayat. Ini kok anyep, rasane koyo enek sing ngetutke saka mburi, celetuk Muklis dengan tiba-tiba. Ngawur ae, aja sembarangan nek ngomong. Ceritane mengko wae nek wis tekan kontrakan, jawab Aji yang sedari tadi berjalan selalu di depan. Kami berjalan agak cepat
karena jalan yang kita lewati tepat di samping tanah lapang yang berdekatan dengan lokasi Ngaben. Memang berada agak jauh dari pedesaan. Hari pun semakin gelap, membuat suasana semakin terasa tidak nyaman. Selang beberapa menit, tibalah kami di persimpangan menuju pendopo masuk desa. Kami berpapasan dengan seorang mangku yang sedang berkeliling dengan para pecalang untuk mempersiapkan pengamanan hari raya Nyepi nanti. "Dari mana, Bli?" tanya Pak Mangku kepada kami. "Dari belanja, Pak. Agar Nyepi nanti kami tidak perlu keluar untuk belanja lagi," jawabku dengan sopan. "Ya sudah, Bapak mohon untuk segera semuanya pulang demi keselamatan Ananda semua dan untuk kenyamanan warga desa yang akan menyambut Nyepi." Pak Mangku memberikan arahan dengan nada lembut dan penuh kewibawaan dengan logat Bali yang kental. "Iya, Pak Mangku." "Mari, Pak." Serentak kami menjawab dan berpamitan untuk pulang ke kontrakan. Karena jam juga sudah menunjukkan pukul 18.35, berarti sudah menjelang malam. Tidak jauh kami berjalan, sampailah kami di kontrakan. Dan alangkah leganya hati kami setelah sampai dan duduk sejenak di teras depan kamar kontrakan, yang memang letaknya berada di belakang rumah yang punya kontrakan, namanya Pak Wayan Saka. Kami bekerja di proyek dengan rombongan ada 15 orang dari Jawa Tengah. Namun semuanya tidur di bedeng di lokasi proyek. Namun tempatnya sudah penuh. Jadi kami berempat yang mengalah dan mengontrak kamar di kontrakan Pak Wayan dengan biaya per bulan ditanggung berempat. Dan kebetulan letak kontrakan ke lokasi proyek hanya 10 menit berjalan kaki. Sekilas memang tampak dekat, namun jalan yang kami lalui hanya jalan kecil penghubung antar desa, bahkan bukan jalan raya. Saya dan ketiga teman saya sudah 2 bulan bekerja dan mengontrak di sini. Jadi kami sudah banyak mengenal lokasi dan warga sekitar kontrakan. Terlebih lagi di dalam kontrakan juga banyak orang Jawa. "Saka ngendi? Jam semene lagi balik. Iki nyedaki Nyepi. Nek iso aja balik surup. Akeh celuluk sing metu," ujar ibu kantin yang kebetulan juga ada di teras kamar. "Saking blonjo, Bu, damel mangke nek wayah Nyepi mboten enten toko sing buka," jawab Narno dan Aji dengan masih terlihat raut wajah yang sedikit takut dengan suasana jalan yang kami lewati tadi. Kami pun bergantian untuk mandi. Setelah selesai mandi, kami ikut nimbrung ngobrol sesama penghuni kontrakan di situ. Hanya Muklis yang memutuskan untuk tidur malam itu. Kami asik mengobrol dengan suara yang pelan, karena harus menghargai warga Bali yang sedang merayakan Nyepi. Kami setengah berbisik dengan suasana lampu yang semuanya dimatikan. Memang gelap gulita rasanya. Hanya kemerlip
bara dari rokok saja yang terlihat malam itu. Saya, Narno dan Aji hanya sebatas sebagai pendengar, karena saya sendiri tidak mengetahui bagaimana sakral dan angkernya malam nyepi di Bali. Ibu Warni yang sudah 5 tahun merantau di Bali, yang juga mempunyai kantin di lokasi proyek di wilayah Karangasem, sangat hafal betul dengan suasana seperti ini. Beliau yang bercerita tentang bagaimana dan kejadian apa yang sering terjadi ketika di malam sakral ini. Biyen nek pas malam nyepi ngasih telung dino kuwi sering enek celuluk metu. Kadang yo nek cedake pura, kadang nek lokasi tanah kosong, nek kuburan, kadang yo nek sawah. Apa maneh nek pas ana wong meninggal. Sering kejadian bengine celuluk padha metu. Bu Warni mengisahkan pengalamannya. Makane hati-hati, ngene iki engko aja melek ning jaba wengi-wengi. Nek wis jam 09.00 ndang padha mlebu kamar ndang turu. Bu Warni melanjutkan. Lah emange kenapa to, Bu? Lah apa ya celuluk kuwi mangan wong? Tanya seorang yang ikut nongkrong di teras kamar waktu itu. Soal kuwi aku dhewe ora ngerti. Tapi sing mesti aja sampai awake dhewe iki kedadian sing ora dipingini. Kabare celuluk kuwi iso wae nyerang menungso, mbuh dikapake. Kadang ya enek menungso sing dadi korbane celuluk. Jawab Bu Warni dengan nada yang setengah berbisik. 1 jam saya mendengarkan cerita beliau dan beberapa orang yang sudah pernah tahu perihal kisah celuluk atau yang disebut juga dengan nama Lea. Saya agak merinding dibuatnya. Angin malam ini memang sedikit berbeda dari malam biasanya. Terasa sedikit agak dingin, seakan mau hujan. Padahal langit terlihat cerah, bertabur bintang. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Saya, Aji dan Narno berpamitan untuk masuk kamar dan tidur. Sebagian dari mereka pun juga sama, kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Setelah kami masuk kamar, tiba-tiba Muklis terbangun. "Sudah jam berapa?" Muklis bertanya kepada saya. "Jam 8 malam, Klis. Kenapa?" Saya balik bertanya. "Gak ada apa-apa. Cuman kok terasa lama banget malam ini. Sepertinya saya sudah tertidur lama, tapi kok ya masih jam 8 malam." Muklis mengungkapkan apa yang dirasakannya. "Sudah, gak ada apa-apa. Tidur lagi sana," ucapku menyuruh Muklis untuk kembali tidur. Namun aku sendiri belum merasakan ngantuk sama sekali. Hal yang sama dirasakan oleh Muklis. Kami berdua hanya duduk diam dan sesekali mengintip keluar dari jendela yang ditutupi korden. Dari kami berempat, hanya aku dan Muklis yang terjaga. Sedangkan kedua teman kami, Narno dan Aji, sudah tertidur lelap. Suasana gelap sangat terasa mencekam malam ini. "Bud, aku kok merasa ada yang aneh,"
Seperti ada suara air hujan deras dari kejauhan. Tapi langit di luar tidak mendung sama sekali, ucap Muklis. Iya, aku juga mendengarnya, jawabku. Suara itu semakin dekat, namun tidak sedikit pun menandakan ada hujan turun. Sesekali ada aroma wewangian dupa yang semerbak. Tiba-tiba suara gemur hujan yang sedari tadi itu menghilang dengan sekejap, dan samar-samar terlihat melintas sebuah bayangan melayang yang entah apa kami tidak begitu jelas melihat dari balik jendela. Semakin bergidik kami dibuatnya. Chris, apa itu tadi? Ucapku berbisik pada Muklis. Kalau nggak salah, sepertinya itu tadi leak, Bud. Muklis menjawab dengan sesekali mengintip ke arah jendela.